Hello MotoGP Mania, apa kabar kalian semua? Pastinya baik dong. Kembali lagi dengan channel Dunia Fakta Sport. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta tonton videonya sampai selesai agar tahu isi berita selengkapnya. Vice President of Sales and Network Development BMW Indonesia, Bayu Rianto, menyerahkan 2 unit mobil canggih yang menggunakan mesin hybrid. Mobil yang dimaksud adalah BMW 330e M Sport dan BMW X3 xDrive 30e yang mengusung teknologi plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV. Sebagai informasi, BMW 330e M Sport dan BMW X3 xDrive 30e dibekali mesin-mesin berkapasitas 2000 cc yang disandingkan dengan motor listrik sebagai jantung pacunya. 330 M Sport memiliki performa 252 daya kuda dan torsi 420 Nm. Sementara mesin X3 xDrive 30e mampu menghasilkan tenaga 292 daya kuda dan torsi 420 Nm. Penggunaan kendaraan yang mumpuni dengan teknologi mutakhir plus terelektrifikasi tentu menjadi nilai tambah bagi kami baik secara operasional maupun memajukan konsep sustainability di setiap kegiatan MGPA. Tutur Dian. Kedua unit akan dijadikan official mobility partner oleh MGPA pada gelaran Idemitsu Asian Talent Cup dan World Superbike. Hal ini sejalan dengan perencanaan gelaran MotoGP yang akan berlangsung pada Maret 2022, di mana BMW menjadi mobil resmi ajang balap motor tersebut sejak 1999. 2 unit kendaraan BMW akan digunakan sebagai safety car untuk sirkuit. Inisiatif ini membuktikan komitmen BMW Indonesia untuk mendukung perkembangan motorsport di Indonesia, ujar Bayu. Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, BMW tidak hanya menjadi official mobility car di ajang IATSE dan WSBK. BMW juga akan menjadi kendaraan resmi MGPA pada gelaran MotoGP di Mandalika bulan Maret 2022. Terlebih, BMW telah menjadi official car MotoGP sejak tahun 1999. 2 unit kendaraan listrik BMW yang akan digunakan sebagai safety car di Mandalika membuktikan komitmen BMW Indonesia untuk mendukung perkembangan motorsport di Indonesia. Selain mendukung upaya pemerintah Indonesia mempercepat migrasi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik, kata Bamsud. Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini menjelaskan, BMW 330e M Sport dan BMW X3 xDrive 30e berlini plug-in hybrid electric vehicle. Kedua kendaraan ini hadir dengan teknologi state of the art dalam hal sistem penggerak BMW xDrive dan BMW eDrive teknologi, menghasilkan tenaga dan efisiensi terbaik di kelas medium, sedan, dan SUV. BMW 330e M Sport menghasilkan tenaga 252 HP dan torsi 420 Nm. Sedangkan BMW X3 xDrive 30e menghasilkan tenaga 292 HP dan torsi 420 Nm. Penggunaan kendaraan yang mumpuni dengan teknologi mutakhir plus terelektrifikasi tentu menjadi nilai tambah untuk mendukung kejuaraan balap internasional yang diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Street Circuit, pungkas Bamsud. BMW Indonesia menjalin kerjasama dengan Mandalika Grand Prix Association, di mana mereka menyediakan kendaraan selama gelaran berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo menuturkan, ini bersama Mandalika Grand Prix Association dan BMW Indonesia menjalin kerjasama guna mendukung kejuaraan balap internasional di Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok. BMW menyerahkan 2 unit kendaraan listrik BMW 330e M Sport dan BMW X3 xDrive 30e sebagai kendaraan resmi atau safety car yang akan digunakan di MGPA. Jelang MotoGP dan WSBK ada 3 warna hiasi lintasan di sirkuit Mandalika. Apa artinya? Seperti yang diketahui, sebelum menggelar balapan World Superbike 2021 dan MotoGP 2022, sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah ajang Asian Talent Cup pada 12 hingga 14 November. Sementara WSBK akan digelar pada 19 sampai 21 November. Sampai saat ini, pembangunan sirkuit Mandalika masih terus dipercepat. Bahkan ketika hujan turun di sirkuit Mandalika tidak terlihat adanya genangan air di tengah lintasan. Hal itu membuktikan sistem drainase berjalan bagus, karena jika adanya genangan air di lintasan akan sangat berbahaya untuk para pembalap. Selain progres sirkuit Mandalika sendiri, terdapat 3 warna yang mencolok di sirkuit Mandalika. 3 warna tersebut terdiri dari merah, putih, dan hijau yang berada di tepi trek. Untuk warna merah putih menandakan curb yang bertujuan untuk memandu pembalap di lintasan. Sementara untuk warna hijau sendiri memiliki arti sebagai track limit atau pembatas trek. Pasalnya, ketika ada pembalap yang menyentuh garis tersebut, maka akan dikenakan penalti seperti long lap penalty atau lainnya. Selain kejuaraan Superbike dan Asian Talent Cup,
sirkuit Mandalika juga telah masuk dalam kalender balap MotoGP 2022. Pada 11 hingga 13 Februari 2022, sirkuit Mandalika melakukan tes pramusim MotoGP dan akan dilanjutkan dengan MotoGP Indonesia pada 20 Maret 2022. Tentunya, banyak pihak yang sudah tidak sabar melihat adanya balapan di sirkuit Mandalika tersebut. Terlebih, akan ada banyak agenda balap yang siap digelar di sirkuit yang berada di Lombok. Terima kasih sudah menyaksikan Dunia Fakta Sport. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Saya Alvira, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hello MotoGP Mania, apa kabar kalian semua? Pastinya baik dong. Kembali lagi dengan channel Dunia Fakta Sport. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta tonton videonya sampai selesai agar tahu isi berita selengkapnya. Jelang World Superbike Indonesia 2021, pengerjaan sirkuit Mandalika makin dikebut. Proses pembangunan sirkuit Mandalika yang akan digunakan untuk balapan tersebut pun terus digeber. Kini, kondisi trek sirkuit Mandalika yang dibangun di Nusa Tenggara Barat tersebut sudah hampir selesai. Hamparan pantai berpasir putih juga membentang siap menyambut rider dan ribuan penonton event WSBK. Meski belum rampung 100%, namun panorama yang disajikan di sirkuit bernama lengkap Pertamina Mandalika International Street Circuit cukup mempesona. Untuk treknya sendiri, tim Road Grip Motorsport Indonesia juga terlihat tengah melakukan pengecatan curb. Sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah untuk MotoGP 2022 dan World Superbike 2021. Dua ajang balap motor bergengsi itu diyakini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno bakal membuka peluang usaha untuk lapangan kerja. Untuk kesuksesan pelaksanaan WSBK 2021 dan MotoGP Mandalika 2022, percepatan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan. Lewat kombinasi protokol
kesehatan dan vaksinasi, COVID-19 semakin terkendali, peluang usaha dan lapangan kerja pun tercipta lewat kehadiran kedua ajang balap kelas dunia tersebut. Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno ketika menyambangi Lombok Tengah, Nusa Tenggara. Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Beliau menyampaikan kepada jajarannya menyambut event World Superbike 2021 dan MotoGP Mandalika 2022. Ajang balap itu diharapkan menjadi sinyal kebangkitan sektor parekraf serta ekonomi bangsa sehingga tercipta peluang usaha yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Hari ini kita gercep atau gerak cepat dan geber atau gerak bersama untuk vaksin. Karena insya Allah tanggal 12 November 2021 sudah ada kick off dengan Idemitsu dan setelah itu tanggal 19 November 2021 dengan World Superbike, ungkap Sandiaga Uno. Bapak Presiden menginstruksikan kepada kita semua untuk mengantisipasi dan karena ini adalah event besar berskala internasional, diharapkan untuk menjadi sinyal kebangkitan parekraf, tambahnya. Oleh karena itu, dirinya berharap BSBK 2021 dan MotoGP Mandalika 2022 digelar dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, sehingga tidak memicu gelombang COVID-19. Selain itu, event tersebut menjadi bukti Indonesia siap menjadi tuan rumah pelaksanaan G20 yang rencananya digelar pada tahun 2022 mendatang. Jadi, dengan digelarnya WSBK kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita siap menjadi tuan rumah G20 dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sudah berbenah dengan penerapan CHSE yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jelasnya, dalam kesempatan bersamaan, Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal memaparkan capaian vaksinasi COVID-19 di Lombok Tengah NTB pada Rabu 3 November 2021. Berdasarkan data manual, capaian vaksinasi dosis pertama di Lombok Tengah diungkapkannya hampir 80%. Sedangkan vaksinasi dosis kedua mencapai 47,80% atau kurang dari 2% dari target yang ditetapkan. Itu data manual, belum terupdate karena kondisi geografi alam kita beda dengan Jakarta. Jadi begitu suntik belum tentu atau datanya belum bisa online. Dosis kedua insya Allah tinggal 2% lagi, jadi 47,80%. Jadi artinya, dosis kedua dalam 2-3 hari akan selesai mencapai target 50%. Ungkap